kebetulan saya ketemu Mbah Coro ini, sesepuh Borobudur, ruwat rawat Borobudur. Mbah ini Pak Coro ini kok kondisi jalan Medang Kamulan sepi, biasanya rame, apalagi ini malam minggu kelihatan sepi banget, itu kenapa Pak Coro? Oke, makasih Pak Ada. Jadi sejak 2-3 bulan yang lalu memang keramaian itu dipindahkan ya. Jadi sebelumnya keramaian itu ada parkir, ada tempat dagang, ada di sebelah, ada di depan balik pagar itu ya. Sedangkan di sini kalau setiap malam minggu mesti ramai gitu kan. Nah, keramaian itu semuanya sekarang sudah difokuskan ke Kampung Seni Borobudur. Nah, ramainya siang juga sekarang di sana. Nah, ramainya malam ini juga sudah mulai agak digeser ke sana gitu kan. Nah, sehingga di sini masalah, kalau di sini mulai sepi gitu kan. Hanya saja persoalannya oleh pengelola itu mestinya mereka harus menyiapkan dulu juga gitu kan. Sehingga keramaian itu menyebar gitu kan. Kalau keramaian hanya disentralisir di salah satu tempat, sedangkan di salah satu tempat tersebut juga belum disiapkan sama matang, ya, ini pasti akan membuat kacau banyak orang gitu kan. Nah, yang pasti harus diingat oleh pengelola tentunya bahwa Borobudur itu kan sudah menjadi sumber kehidupan sekian banyak orang, ribuan orang di Borobudur ya. Dan juga sudah menjadi image seperti Telaga Maret, daya tarik. Nah, wisata itu kan wisata tidak hanya di siang hari. Di Borobudur sudah banyak hotel ya, banyak hotel yang ada di sekitar ini juga. Mereka berharap keramaian malam. Nah, keramaian malam untuk diciptakan kembali, ciptakan baru di Kampung Seni tidak semudah itu. Saya mencoba membuat yang keramaian Medang Kamulan. Ini tidak bisa hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun jadi. Ya, ini butuh waktu. Warung itu juga tidak semudah itu. Warung itu ada nilai sejarah, gitu kan. Ada sejarahnya warung. Di situ ada namanya Mangut Beyong, gitu kan. Ada soto Mbah Marto, ada apa lagi, gitu kan. Ini kan sejarah. Nah, pengelola maaf banget, meskipun Borobudur itu ada nilai sejarah, nilai spiritualnya cukup berkaitan dengan nilai-nilai itu tadi, kurang belajar soal nilai sejarah. Oke, Pak. Kalau dulu di Jalan Medang Kamulan ini sangat ramai, bahkan ada julukan untuk Jalan Medang Kamulan ini Malioboronya Borobudur. Ya. Tapi sekarang begitu sepi dengan tadi adanya pemindahan atau sentralisasi ke KSB, Kampung Seni Borobudur, di lapangan Kujon yang berada di sebelah barat Candi Borobudur. Okay. Jadi apakah sepinya Jalan Medang Kamulan ini berjalan lurus dengan keramaian yang ada di Kujon? Apakah di Kujon begitu ramainya sekarang malam ini? Oh enggak, di Kujon, ya itu tadi saya ngomong, di Kujon belum siap gitu kan. Di Kampung Seni itu belum siap. Nah, siapnya masih sebatas siang hari, itu pun ya, pedagang di sana masih sepi. Masih kalau kita ngomong bicara ekonomi, pendapatan mereka masih sangat minim sekali. Gitu kan. Orang datang di Borobudur hanya datang dan terus ke Borobudur dan terus pulang. Inilah ya. Jadi untuk membawa kesan Borobudur itu ya lengkap dengan segala aksesorinya, ini butuh pengetahuan, dan itu enggak semudah itu ya. Orang datang di sini karena ini pun juga jauh kan, harus pakai kereta gitu kan. Nah, ini juga butuh waktu. Sedangkan orang itu datang orang wisatawan itu datang di salah satu tempat, itu pasti ada batasan waktu. Oh, aku di Borobudur 1 jam, 2 jam, kemudian beralih ke Jogja 1 jam, 2 jam. Orang berwisata itu kan tidak hanya 1 titik, 2 titik tempat gitu kan. Ada masih banyak tempat lagi. Nah, ini yang tidak diperhitungkan. Oke. Jadi kalau mungkin dengan angka-angka sederhana, penurunan penghasilan atau kemakmuran pedagang di Borobudur ini berapa persen, Pak, sejak adanya KSB ini?
maksudnya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan di warung-warung. Gitu. Ya. Wah, kalau ini jalan sembangol sudah pasti kan. Ada pernah lihat di sini ada pentas, kita masih bisa nanggap senian kan di sini. Sekarang sudah nggak ada lagi. Gitu kan? Nah, kira-kira kayak gitulah gambarannya. Ada masukan untuk pengelola supaya Borobudur ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, juga devisa negara? Ya, pasti harapannya menciptakan keramaian, menciptakan salah satu daya tarik. Itu tidak hanya bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Dalam pengertian itu sekalipun itu lembaga pengelolaan Borobudur pasti akan harus melibatkan ada masyarakat. Karena yang menjadi daya tarik, menjadi pelengkap dari sebuah atraksi wisata atau sebuah pariwisata itu pasti ada objek dan ada subjeknya. Ya. Kira-kira kayak gitu. Bagaimana jenengan memotivasi masyarakat untuk tetap semangat dalam kelesuan ini? Ya, kita harus bersabar ya Pak Agak, karena apapun kita nggak akan lepas dengan kondisi nasional kan. Nasional aja sekarang sudah kayak gitu kan, masih tarik ulur kekuasaan gitu kan. PDI Perjuangan, Bu Mega kayak gitu, kemudian masih ada lagi dengan Prabowo, belum lagi dengan presiden yang lama ini. Borobudur itu kan semuanya diatur oleh kepentingan pusat. Ya kan? Nah, nasibnya wong Borobudur, nasibnya banyak orang di sekitar ini tergantung juga dengan kebijakan pusat. Boleh disampaikan rangkuman, sumari atau closing statement-nya? Closing statement-nya, Borobudur itu ada 2 pengelola. Yang gampang aja. 1, MTB, Museum Cagar Budaya. Itu yang pengelola atau yang mengelola Candi Borobudur. Dan yang kedua adalah TWC, Taman Candi Borobudur. Sekarang ada Indurni, ada Taman Borobudur. Kedua-duanya itu harus bersinergi dengan memperhatikan suara rakyat. Oke, thank you Pak. Terima kasih Pak Sucoro Borobudur, sesepuh ruat rawat Borobudur. Beliau warga asli Candi Borobudur. Terima kasih, selamat malam Pak Sucoro. Oke, makasih. Yuk.